Hu, dulu zaman kosong, maka untuk mentajalikan dirinya, menampakkan dirinya, mewujudkan dirinya, apalagi memperjelas dirinya, maka Allah mentajalikan dirinya dengan apa? Dengan ucapan hu, la ilaha illahu huwal hayyul qayyum. Hu itu Allah. Huwa dia. Siapa dia? Aku. Siapa aku? Allah. Oleh karena itu kul huwallahu ahad. Katakan bahwasanya aku itu yang kalian cari selama ini, yang kalian sembah selama ini adalah aku, kata Allah. Siapa akunya? Allah. Gitu maksudnya. Siapa Allah? Yang ahad esa. Itu ya. Dan sudah diajarkan kemarin, ahad ini isyarat kepada 3 wujud. Alif atau hamzahnya isyarat kepada Allah. Haknya Muhammad. Dalnya Adam. Ahad esa. 3 Allah, Muhammad, Adam. Hakikatnya ahad dia. Kok bisa begitu? Karena itu tadi, setelah yaitu bertajali kepada nurullah, nur ilahi, maka bertajali lagi kepada nur Muhammad. Dari nur Muhammad bertajali lagi kepada yaitu Adam. Dari Adam kepada insan. Siapa insan? Manusia. Itu ya. Nur Allah, Muhammad, Adam. Dari dirinya, serpihannya Adam atau kita ini insan, serpihannya sudah dijelaskan kemarin. Begitu spidol kita pisahkan ini tetap bagian dari spidol, ini bagian dari spidol ya, serpihannya, percikannya daripada spidol ini pun begitu. Yang namanya insan ini bagian daripada Allah itu juga, serpihannya, bagiannya, percikannya daripada wujudnya Allah. Jadi manusia adalah wujud Allah dalam bentuk rupa yang lain. Gitu maksudnya. Manusia adalah yaitu Allah dalam bentuk wujud rupa yang lain. Paham? Gini, di dalam syariat kita ini, kita ini dinamakan hamba Allah. Abdullah di dalam syariat, secara syariat kita ini dinamakan hamba Allah, Abdullah. Di dalam tarekat kita ini dinamakan Miratullah. Miratullah. Secara syariat kita ini adalah hamba Allah. Hamba Allah kita ini Abdullah, yang menyembah Allah, yang beribadah kepada Allah, yang berubudiyah kepada Allah. Secara tarekat kita ini Miratullah. Apa itu Miratullah? Cerminan Allah. Cerminan Allah. Kalau ada yang bercermin, lalu ada bayangan di dalam cermin, kira-kira itu orangnya 2 apa 1? 1. Yang di dalam cermin itu adalah bayangan orang yang bercerminnya. Begitu maksudnya. Jadi antara orang yang bercermin dengan bayangan cerminnya 1 dia. Maka kita ini di dalam tarekat adalah Miratullah, cerminan Allah dia. Begitu Pak Ismail.
Ini untuk mengenal diri itulah. Jadi untuk mengenal diri itu bukan Allahnya yang kita kaji, bukan. Diri kitanya yang dikaji ini. Diri kitanya yang dipelajari. Diri kitanya yang dikenal. Oleh karena itu, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa sudah benar-benar mengenal siapa jati dirinya, maka sungguh-sungguh dia pasti mengenal akan Tuhannya. Itu sudah pasti. Oleh karena itu, kenali diri kita. Siapa diri kita? Pelajari diri kita. Begitu maksudnya. Siapa diri kita ini? Nah, dengan mengenal diri kita, dengan mengetahui diri kita, pasti langsung kenal dengan Allahnya. Begitu dia. Secara tarekat kita ini cerminan Allah. Secara yaitu hakikat, secara hakikat kita ini adalah wujudnya Allah. Wujud Allah atau nyatanya Allah. Secara hakikat kita ini wujud Allah dalam bentuk rupa yang lain. Sama dengan seperti sepotong kertas, kita sobekkan kertas kecil, begitu kita sobek, maka sobekan ini tetap saja bagian daripada kertas yang asli. Begitu ya, seperti ini tadi. Begitu kita pisahkan, tetap saja yang ini bagian daripada spidol. Ya. Lalu secara yaitu ma'rifat, kita ini adalah Allah. Di sini harus kehati-hatiannya. Ini yang harus diperjelas. Secara ma'rifat kita adalah Allah dalam wujud bentuk rupa yang lain. Saya tanya Bang Ismail, kalau begitu Bang Ismail jadi Allah? Hah? Atau mengaku Allah? Ayo, macam mana ini? Untuk membatasi ini. Sebab Allah tetap Allah, hamba tetap hamba. Jadi kalau secara ma'rifat kita adalah Allah dalam wujud bentuk rupa yang lain, jadi saya tanya, apa Bang Ismail mengaku menjadi Allah? Jawabannya macam mana? Wardi, coba diperjelas ini. Kalau enggak bahaya ini. Yang ini yang bahaya. Makanya ngaji tauhid ini kalau kurang-kurangnya bahaya. Secara ma'rifat kita ini adalah Allah. Apa maksudnya? Apa kita mengaku Allah? Apa kita menjadi Allah? Tidak. Lalu jawabannya macam mana? Iya. Iya. Gitu. Tajalinya ya, bagus. Itu bagus jawabannya. Jadi kalau ada yang bertanya, apakah kamu mengaku Allah? Apakah kamu jadi Allah? Tidak. Lalu kenapa kamu mengatakan bahwa secara ma'rifat itu kamu itu Allah? Karena hanya semata-mata yang wujud, yang hidup dari dulu sampai sekarang dan selamanya hanya Allah saja. Itu jawabannya. Ya, secara ma'rifat kita adalah Allah. Kalau memang begitu, apa kamu mengaku Allah? Tidak. Kamu menjadi Allah? Tidak. Lalu apa jawabannya? Jawabannya karena semata-mata yang wujud, yang hidup dari dulu sampai sekarang dan selamanya hanya Allah saja. Begitu maksudnya. Itu jawabannya. Karena semata-mata yang hanya berwujud, yang hanya hidup dari dulu sampai sekarang dan selamanya hanya Allah saja. Ya, oleh karena itu Allah tetap Allah, kita tetap yaitu hamba. Bahwasanya ahad, hamzah isyarat kepada Allah, ha kepada Muhammad, dal kepada Adam. 3 tapi esa dia. Hakikatnya 1. Itu tadi. Karena memang pancaran dari Allah dia. Begitu ya, pancaran dari Allah. Sebagai contoh macam mana ini? Kalau kain
sudah yaitu menjadi baju. Kalau kain, macam mana ini? Kalau kain sudah menjadi baju, perlukah kita mencari-cari kainnya lagi? Tidak. Begitu kita pandang baju ini, maka sudah terpandang kainnya. Begitu kita melihat baju yang kita pakai ini, maka sekaligus secara otomatis sudah terpandang kainnya. Allah adalah zat. Allah zat. Muhammad sifat. Ya, Muhammad, Adam, insan, manusia, sifat. Allah zat, Muhammad sifat. Kalaulah zat sudah menjadi sifat, coba ini gambaran dari kain tadi. Kalau kain sudah berubah menjadi baju, perlukah mencari-cari kainnya lagi? Enggak perlu, karena sudah berubah menjadi baju dia. Begitu kita pandang baju, maka kita yaitu terpandang kain. Begitu kita melihat baju, maka terlihatlah kain. Sekarang kita bawa kemari. Kalaulah zat sudah berubah wujud menjadi sifat, perlukah mencari-cari zatnya lagi? Tidak. Karena begitu kita pandang sifat ini, maka sekaligus secara otomatis terpandanglah zatnya. Begitu kita melihat sifat ini, siapa sifat? Muhammad, Adam, insan, manusia, kita ini sifat. Begitu kita melihat sifat, maka secara otomatis terpandanglah zat. Kalau Allah sudah berubah wujud dalam bentuk rupa yang lain, ya, kalau Allah sudah berubah wujud menjadi Muhammad dalam bentuk rupa yang lain, perlukah kita mencari-cari Allah? Tidak perlu. Begitu kita pandang Muhammad, maka terpandang Allah. Begitu kita lihat Muhammad, maka terlihatlah Allah. Siapa Muhammad? Adam. Siapa Adam? Insan. Siapa insan? Manusia. Rahasia Allah. Begitu kita pandang Bang Ismail, maka terpandanglah Allahnya. Begitu Bang Ismail. Kajian begitu dia. Kajian begitu dia. Ya, jadi Allah adalah namaku, Muhammad adalah sifatku, Adam adalah wujudku. Allah adalah namaku, Muhammad adalah wujudku, Adam adalah rupaku, insan adalah rahasia diriku. Ingat itu. Allah adalah namaku, Muhammad adalah wujudku, Adam adalah rupaku, insan adalah rahasia diriku. Manusia. Jadi kita ini adalah rahasia Allah. Al-insanu siri wa ana sirruhu. Ya, insan ya, manusia. Insan itu manusia. Al-insanu siri wa ana sirruhu. Al-insanu siri wa siri sifati wa sifati la ghairi. Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Al-insanu
sirri wasiri sipati wasipati la ghairi. Coba ini kata Allah, ini kata Allah, al insanu sirri. Al insan, manusia itu adalah rahasia diriku. Kalau kalian ingin mengenal rahasia diriku, kenalah manusia. Kenapa? Karena manusia itu adalah yaitu rahasia diriku. Al insanu sirri, manusia itu adalah rahasia diriku. Wa ana siruhu, dan aku sendiri menjadi rahasia pada diri manusia itu sendiri. Yang bawah, al insanu sirri, manusia adalah rahasia diriku, dan rahasia diriku adalah menjadi sifatku, dan sifatku itu tidak ada lain kecuali diriku sendiri. Paham? Manusia itu kan rahasia Allah. Kata Allah, manusia itu tidak ada lain kecuali diriku sendiri dia. Begitu maksudnya. Manusia itu adalah rahasia diriku, dan rahasia diriku itu adalah menjadi sifatku, dan sifatku itu tidak ada lain kecuali diriku sendiri. Dalam arti sekaligus manusia itu ya diriku dalam bentuk rupa yang lain. Itu ya. Udah Wardi? Sudah? Si Wardi diulang-ulang, ini sebetulnya kemarin pun sudah, ini biar maksudnya biar ingat, biar kuat ingatannya ya. Waktu kita takbir itu nanti masuk kepada bab syahadat. Bab syahadat. Begini, syahadat itu kan yang biasa dua. Yang pertama syahadat tauhid, syahadat ya, syahadat tauhid, bunyinya asyhadu alla ilaha illallah. Yang kedua syahadat rasul, bunyinya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang ketiga, ini ada syahadat yang ketiga. Di situ nanti kita waktu sholatnya itu yang kita terapkan dia. Apa syahadat yang ketiga? Syahadat diri namanya. Syahadat diri. Syahadat diri. Apa bunyinya? Asyhadu la mawjuda illallah. Syahadat tauhid, asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi menyaksikan kepada diriku sendiri bahwasanya tidak ada Tuhan yang wujud, yang hidup, yang mendengar, yang melihat kecuali Allah saja. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi dan menyaksikan kepada diriku sendiri sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang ketiga, ini yang harus diterapkan, yang harus diamalkan. Aku bersaksi menyaksikan kepada diriku sendiri. Apa yang kita saksikan? La mawjuda illallah. Ini harus pengakuan kita. Tidak ada yang wujud, tidak ada yang hidup, tidak ada yang mendengar, tidak ada yang melihat, tidak ada yang berkata-kata, tidak ada yang kuasa kecuali yaitu Allah saja. Kalau memang tidak ada yang wujud, tidak ada yang hidup kecuali Allah, berarti kita tidak berwujud. Kalau tidak ada yang hidup, hanya Allah saja, berarti kita ini tidak hidup. Jangan mengakui kita ini hidup. Yang hidup itu hanya Allah. Sampai ke sana pembahasannya itu. Nah, itu yang harus kita terapkan, yang kita amalkan di dalam beribadah kepada Allah. Yang wujud hanya Allah, berarti kita tidak wujud. Yang hidup hanya Allah, berarti kita tidak hidup. Yang mendengar hanya Allah, berarti kita tidak mendengar. Yang berkata-kata, yang sanggup berkata-kata hanya Allah, berarti kita ini tidak mampu berkata-kata.
kita ini bisu, la haula wala quwata illa billah, kesana larinya. Begitu ya. Ini yang harus kita terapkan sehingga nanti kalimah la maujuda ini tersimpan di dalam zatnya Allah dia. Bentar ya, kita tutup nanti ini. Nah ini ya, ini yang harus kita terapkan ya. Asyhadu la maujuda illallah. Asyhadu la maujuda illallah. Aku bersaksi, menyaksikan kepada diriku sendiri bahwasanya tidak ada yang maujud, tidak ada yang wujud, tidak ada yang hidup kecuali yaitu hanya Allah saja. Ini yang harus kita pakai. Ini menjadi pakaian kita di dalam beribadah. Nah, kita singkat. Sudah, af'al Allah tadi dalam diri kita menjadi tubuh. Asma Allah dalam diri kita menjadi hati. Sifat Allah di dalam diri kita menjadi ruh. Zat Allah di dalam hati, di dalam diri kita menjadi sir, rahasia. Sekarang di af'al Allah tersimpan di dalam kalimah yaitu la fa'ila illallah. La fa'ila illallah. Nanti kita terangkan sedikit kalau sempat. Asma Allah tersimpan di dalam yaitu kalimat la mahmuda illallah. Sifat Allah tersimpan dalam kalimat la hayya illallah. Ya, pas. Dan yang menjadi zat tersimpan di dalam kalimat la maujuda illallah. Jadi nyambung dengan yang tadi pakaian kita. Zatnya Allah tersimpan dalam la maujuda illallah. La maujuda illallah. Af'al Allah tersimpan di dalam kalimat la fa'ila illallah. Asma Allah tersimpan di dalam la mahmuda ilallah. Sifat Allah tersimpan di dalam la hayya ilallah. Zat Allah tersimpan di dalam kalimat la maujuda ilallah. Jadi sambung menyambung, berangkai dia. Jadi ini saja barangkali karena yaitu waktu kita sudah habis. Mudah-mudahan yaitu ini bermanfaat untuk lebih mengenal tentang siapa diri kita dan siapa yaitu Tuhan kita yang kita sembah. Kita ini yaitu sebagai hamba dan Allah adalah sebagai yang kita sembah. Allah tetap menjadi Allah, kita tetap menjadi hamba. Jadi mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari majlis ta'lim ini mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.